Jumpa lagi di Biohotel Jalumsa yang di Mobil. Masih kita lanjutkan tema yang ketiga, part 3, jomblo 25 tahun. Sekali lagi, kalau lihat di part 2, jadi walaupun jomblo 25 tahun itu lantas tidak punya love story mungkin ya, tapi punya kisah normal gitu, seorang laki-laki mungkin ya, saya bilang normal, mungkin juga saya nggak tahu apakah benar begitu, tapi ada keinginan, ada ketertarikan yang ditahan bertahun-tahun mungkin, dan kuat menahan nafsu itu, menahan keinginan itu, taksiran itu sampai beberapa tahun ke depan, sampai kemudian tidak diungkapkan, ada yang apa, hanya ditahan diri jadi sebuah cerita pribadi, mungkin koleksi cerita pribadi mungkin dan sebagainya. Oke, selama SD, SMP, SMA tadi di part kedua, kita masuk ke part berikutnya, yaitu zaman kuliah. Dari kuliah ini saya masukin gerbang ITB, ini jelas saya sangat setting banget, itu suatu yang wah banget buat saya pribadi sebagai orang kampung, orang Temanggung, datang ke Bandung, which is ini kota yang nggak hanya kota tapi juga dengan segala atribut turunannya itu, seperti glamornya ada juga, kemudian cantik gitu, orang Bandung itu kan cantiknya udah terkenal lah, nah, everyone knows lah gitu, bening-beningnya, glowingnya gitu kalau bahasa sekarang. Itu sungguh luar biasa, dengan style gaya hidupnya juga jauh berbeda gitu. Kalau sehari-hari saya ketemu sawah gitu ya, mainnya kalau dulu di SMA sawah, main bola paling kenceng, di sini pada main game atau apa, main musik atau apa. Saya mungkin setiap hari ketemu sawah, di sini ketemunya mall gitu kan. Nah, seperti itulah, kenal mall juga di sini gitu, naik lift juga di sini pertama kali Bandung. Oke, yang pertama itu saya mengalami culture shock. Jadi saya di skrip saya pertama itu saya mengalami culture shock. Jadi ITB itu ternyata ada dua sisi. Satu sisi itu memang high kompetitif sekali, kompetisinya tentang kuliah tuh tinggi sekali. Jadi benar-benar kawah canda dari muka masalah kuliah itu benar. Kalau teman saya, orang rekan saya penulis itu, kayak selalu pernah tulis kalau orang ITB itu jalannya cepat, nggak kayak orang kampus dia katanya. Dia juga bilang kaget. Nah, high kompetitif akademiknya tinggi sekali. Kita itu kalau telat ngerjain tugas tuh malu, ngerjain tugas di deadline tuh malu. Terus mengenai tugas, mengenai diskusi tugas, mengenai nilai kuliah itu dapat C itu malu gitu ya. Itu tinggi sekali di TB itu. IP rendah tuh kita malu gitu ya. Sampai kita stres itu, stres pertama itu bikin tentang kuliah, tentang tugas gitu ya. Itu semuanya bikin stres semua itu. Apalagi IP rendah, wah stres banget. Jadi kompetisinya tinggi sekali, sampai malu lah, bolos kuliah aja kita malu, telat aja kita malu gitu. Itu TB itu satu sisi begitu banget. Wah, zaman itulah paling tidak, zaman saya pikir zaman sekarang masih lah, sampai begadang ngerjain tugas, sampai wah, dulu saya termasuk yang screen terlambat kuliahnya. Itu satu sisi culture shock gitu, kompetisinya tinggi sekali. Culture shock yang lain, walaupun begitu orang-orang ITB itu maju-maju tuh permainannya tuh, gamenya atau mainannya itu, kaget juga tuh, banyak orang kaya pakai mobil juga, tapi juga pintar juga gitu. Sementara saya masih ingat tuh waktu pertama kali kenalan itu sama temen, dia bapaknya kerja di swasta, pintar juga gitu. Dia ngekos, saya tuh waktu ngekos sekitar 700.000 setahun atau sampai 900 tahun. Terus dia bilang, kamu kosnya berapa?
dia satu jurusan, saya 500. Wah, murah banget ya, di mana deket situ kok bisa gitu. Dia 500 bulan. Saya 700 tahun itu. Dia anak orang kaya, pinter juga, keren juga, olahraganya keren juga, basket, wah keren lah. Tapi pinter juga, anak orang kaya juga. Jadi satu sisinya begitulah itu. Orang misalkan dia orang kaya, hobinya basket, modern, keren, pakaiannya juga silau lah gitu. Tapi juga pinter juga gitu. Nah, jadi praktis selama di ITB itu saya udah sibuk dengan kuliah. Dengan kuliah udah sibuk banget. Dengan urusan, bukan kuliah ya, urusan ngejar IP-nya udah capek gitu. Jadi saya sama sekali tidak kepikiran. Jadi nafs atau nafsu pingin naksir perempuan itu bisa dikatakan di ITB itu drop lah. Beda ketika zaman SMA. Gak ada itu. Jika ada itu ketika di interaksi organisasi. Kebetulan saya aktif di organisasi juga gitu ya. Ya cukup aktivis lah gitu ya. Bukan aktivis yang super aktivis, ya aktif lah di organisasi. Itu juga mungkin, itu mungkin kenal sama lintas jurusan, mungkin jadi punya sesi yang lain. Itu juga cuma naksir yang kadar naksirnya itu nggak sekuat kadar naksir waktu di SMA. Itu karena aktivitas. Itu sisi yang pertama. Yang kedua, yang tadi misalnya yang kedua, mungkin karena jurusan saya geologi ya. Saya geologi, sekolah geologi banyak laki-lakinya, sedikit perempuan, jadi nggak punya sama sekali will itu, keinginan gitu, nggak punya sama sekali. Ya karena interaksi geologi sama batu gitu, jadi mungkin cara berinteraksi dengan perempuan sehingga rasanya juga rasa STM gitu kan. Rasa STM banyaknya pada jomblo semua lah kira-kira kayak gitu. Jadi nggak ada ini, beda sama SMA dulu kan porsi laki perempuan kan 50-50 ya, hampir 50-50 ya. Sekarang kan 70 80 10%, nah 90 10% itu saya kalau ngasih cuma 3 orang, perempuannya dari 60, jadi berapa persen tuh? Kurang dari 10% kan, kurang dari 10%. Jadi nggak ya biasa sama laki-laki aja gitu ya. Ketika aktif organisasi mungkin banyak perempuan gitu, banyak lirik ya, jadi mungkin jadi di situ ada itu, tapi kadarnya nggak kuat-kuat amat. Jadi praktis selama 5 tahun itu habis itu nuansa taksir-taksiran itu ada, tapi sangat sedikit kadarnya. Mungkin juga saya sudah cukup matang waktu itu. Jadi saya mengalami turbulensi yang luar biasa. Jadi alih shiftingnya itu saya tuh memang beranjak yang awalnya seorang suka main, kalau SMA mungkin nggak serius, kuliah ini saya berubah menjadi orang yang cukup serius gitu. Saya sosok yang serius dulu sebenarnya gitu. Saya nggak serius itu mulai belakangan aja, ada sisi kocaknya itu belakangan aja. Kuliah itu saya benar-benar serius, jarang. So, wajahnya tuh wajah orang yang keras gitu, keras serius, jarang bercanda, bahkan kalau ada bercanda saya gitu. Zaman kuliah saya. Sampai kemudian saya masuk dunia kerja 2 tahun baru saya lulus, berarti 2003, berarti umur saya 23 tahun, jomblo, clear jomblo 23 tahun. Sampai kemudian saya mulai kerja. Sebenarnya saya sempat satu sisi terakhir ya, yang mungkin selain padatan kuliah juga selain organisasi yang cukup sibuk tuh saya jadi asisten waktu itu. Saya jadi asisten, mulai waktu itu saya asisten di kampus swasta. Dan itu sebagai orang yang cukup disedari di sana hampir 2 tahun gitu, sambil menjadi skripsi gitu. Jadi sibuk banget gitu, gak pernah mikirin yang aneh-aneh. Itu mungkin SMA masa-masa saya paling masa kuliah itu masa-masa paling bersih deh otak saya itu, jarang kotor gitu otaknya, jarang terbesit yang jelek-jelek gitu. Dan memang secara dewasa saya tumbuh banget. Kuliah ini benar-benar membentuk saya menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Lingkungan juga, saya punya kos-kosan juga cukup, teman-teman saya cukup mendukung pergaulan, pertemanan. Saya punya pertemanan yang sehat gitu waktu kuliah gitu. Orang kaya baik-baik benar-benar semua lah, nggak ada yang ngaco lah gitu. Jadi saya beruntung punya pertemanan yang sehat selama kuliah, positif, dan alhamdulillah satu kos-kosan jadi semua itu.
tiga dokter dari berapa orang, dari satu pos itu 7 orang masalah, 7 atau 6, tiga tuh jadi dokter semua, 2 di Jepang, 1 di Indonesia, termasuk saya. Cukup pertemanan yang sehat gitu. Jadi titik balik saya di ITB, jadi itu luar biasa titik baliknya. Jadi buat teman-teman yang dengerin saya gitu, pastikan kalau anaknya masuk ITB ya bersyukurlah gitu, atau junior ITB, karena saya pikir itu suatu titik balik yang luar biasa. Pas dari itu tahun terakhir saya sibuk dengan kesibukan yang cukup unik, yaitu saya jadi asisten. Saya di kampus yang lain, bukan kampus ITB, dekat jurusan handle. Saya menguasai, dipercaya jadi koordinator semacam itu. Jadi saya sibuk banget, sibuk positif sampai kerjaan tugas akhir. 23 tahun saya clear jomblo, sampai kemudian saya cari kerjaan. Ya, cari pekerjaan, saya kemudian beruntung sempat kerja di swasta sebentar 1 bulan, habis itu dapat honorer 3 bulan kalau nggak salah. Habis itu tes, saya lulus September saya kerja sebulan, habis itu ada tes pegawai negeri dan saya keterima bulan Desember. Januari saya udah CPNS. Jadi saya sangat bersyukur. Mungkin saya kalau boleh jujur, mungkin salah satu hikmah saya nggak jomblo itu adalah kemudahan saya cari kerja. Saya terlalu mudah cari kerjaan, saya effortless. Beda sama cari kuliah dulu ke ITB, itu juga saya bersih gitu otak saya itu, jadi mungkin nyerap otak jadi gampang ya. Padahal saya nggak cerdas-cerdas amat sebenarnya. Saya sebenarnya nggak cerdas, saya tekun. Tapi saya yakin kecerdasan itu kan lahir dari ketekunan. Kalau sekarang banyak orang saya suka cerdas nulis, cerdas apa, tapi kalau background saya tekun, bukan yang IQ-nya tinggi. Nah kemudian 2 tahun saya kerja, setahun kerja ya langsung nikah. Jadi prosesnya nikah ya, saya nggak punya referensi perempuan ya saya minta tolong cariin orang, simple aja. Saya pengen nikah nih bos, punya kenalan nggak? Ya udah dikenalin, ini ada gue punya kenalan, kayak gitulah simpelnya. Saya kenalan sama dikenalin ya. Boleh juga nih lihat fotonya gitu ya, boleh juga nih tinggi ya, cantik. Saya pesan-pesan tinggi nih orang nih, sampai saya ngukur 2 kali tuh badan itu. Waduh dia 165 nih, saya berapa nih? Kalau saya ukur ternyata tinggian saya 2 cm lah, 3 cm lah, boleh dah gitu. Oke, cantik. Mungkin suku ya, agak kaget ya, dia suku Sunda, saya Jawa. Tapi orang tua yang pernah tinggal, orang tua satu orang kampung, orang Temanggung, tapi pernah tinggal di Jakarta. Jadi mungkin open dikit, dan mungkin karena orang tua saya jadi guru, mungkin kalau orang tua saya petani tulen seperti kakek neneknya ya, orang tuanya ya mungkin nggak mau kali dapat orang jauh-jauh, orang Sunda gitu mungkin ya. Ya saya beruntung, mudah sekali dapat istri saya ini ya. Akhirnya nikah di usia hampir 25 tahun. Jadi saya jomblo 25 tahun, saya bangga, saya puas. Bukan saya puas ya, saya bersyukuri dengan itu. Tidak ada penyesalan sama sekali. Banyak hikmahnya. Demikian cerita jomblo 25 tahun saya di periode zaman kuliah 5 tahun. Tidak seru mungkin, tapi ada pelajaran. Terima kasih, bye bye.